Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu KS SDN 12 Angkatan beserta Ibu Bapak Guru yang sempat hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk bertemu di sekolah ini dalam rangka pemaparan materi oleh calon guru penggerak. Baiklah, kita beranjak pada acara berikutnya, yaitu pembukaan atau MC yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan rekan sejawat. Yang ketiga, pemaparan materi oleh calon guru penggerak. Baiklah, kita beranjak pada acara kedua, yaitu sambutan rekan sejawat oleh Ibu Harmiwati SPD. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala SDN 12 Angkatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini. Terima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sedang melaksanakan calon guru penggerak. Syukur alhamdulillah dengan adanya CGP atau calon guru penggerak, yang mana Ibu Kepala Sekolah kita sendiri yang masuk dalam calon guru penggerak tersebut. Adanya calon guru penggerak ini, jujur kami sebagai ibu guru, saya pribadi dan teman-teman guru yang lain sangat termotivasi. Apa yang diterapkan Ibu, baik dalam pembelajaran maupun pengembangan diri lainnya di lingkungan sekolah. Dalam pengembangan diri ini yang ditujukan oleh Ibu sangat meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya, sehingga kami guru dan teman guru yang lain dapat mengembangkan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, dan kami juga sangat termotivasi untuk mengikuti jejak Ibu ke depannya menjadi calon guru penggerak. Kemudian kami ingin sampaikan kepada Ibu, mudah-mudahan pelaksanaan CGP ini Ibu berhasil dan sukses, sehingga kami bisa mengikuti jejak Ibu nanti dan dapat terus memotivasi kami guru-guru di SDN 12 Angkatan ini. Saya harap Ibu kelak tadinya CGP calon guru penggerak berubah menjadi guru penggerak yang dapat membimbing atau memotivasi kita semua untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Demikian sambutan yang saya bisa sampaikan. Semoga
berhasil dan kami dapat mengikuti jejak ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan sejawat oleh Ibu Hardiawati SPD. Kepada Ibu kami ucap terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi oleh calon guru penggerak oleh Ibu Isma SPD SD, Kepala Sekolah SD 12 Anggata, selaku pemaparan materi calon penggerak. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih. Tadi sambutannya Ibu Hardiawati selaku teman sejawat yang tadinya itu harusnya sebagai wakil kepala sekolah yang harus menyampaikan kata sambutannya, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah saya sangat bangga ada inisiatif atau ada motivasi kalian untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jangan dipikir karena itu calon guru penggerak itu susah. Ada istilah susah-susah dahulu, kemudian kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Di antaranya itu ilmu, ya banyak ilmu yang kita dapat dari situ. Insya Allah kita diberikan kesehatan, terutama saya karena ini masih panjang waktu, saya masih diberikan kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa sampai di titik akhir. Saya akan selalu memotivasi kalian dan membimbing kalian. Jadi di sini saya akan membawakan diseminasi atau sosialisasi masalah budaya positif di SD 12 Anggata ini, yang mana budaya positif itu sangat bagus dan penting bisa kita terapkan sama anak-anak. Yang pertama, salam dan bahagia. Salam dan bahagia untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sampai akhir acara, sehingga kita dapat walaupun ilmu sedikit bisa kita terima dan bisa kita terapkan. Kemudian kita lanjut di materi berikutnya, yaitu modul 1.4 di sini budaya positif ya. Di sini materi kami sudah masuk di 1.4, judulnya itu budaya positif. Lanjut. Materinya terdiri dari 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Kemudian materi pertama, di sini disiplin positif dan nilai-nilai universal. Ya, materi pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian lanjut. Ya, di sini disiplin positif ada teori kontrol yang dibuat oleh Dr. William Glasser. Di sini terbagi ya, ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang berikutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Di sini ada makna disiplin ya. Di situ ada makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita inginkan. Teori motivasi, dia ingin masuk motivasi extrinsic ya. Ada 2 motivasi
kewajaran. Kemudian kalau motivasi intrinsik ini timbal balik ya. Yang pertama untuk menghargai diri sendiri, kemudian dari makna disiplin kita timbal balik menjadi ke nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Di sini penting ya, 5 posisi kontrol. Yang masuk ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini sebagai guru ya. Nanti itu guru dia harus pegang itu. Dia harus terapkan itu 5 posisi kontrol. Jadi sebentar, ini masih umumnya. Kemudian lanjut. Ya, sekarang di sini. Apakah makna disiplin? Ya, disiplin berasal dari kata Latin. Ini bahasa latinnya ya, disiplin. Yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kita disiplin terus berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Kenapa ini saya kasih merah? Karena di sini penting ya. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalkan kalian melakukan tindakan kepada anak-anak, kalian inginkan supaya anak-anak itu patuh. Di situ. Kemudian di sini disiplin dengan kenyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Di sini kalian setelah kalian melakukan sesuatu itu, kalian mendapat kenyamanan apabila anak-anak menuruti apa yang kalian mau, apa yang kalian ajarkan. Jadi di situ ada kenyamanan. Lanjut. Nilai-nilai kebijakan universal di sini penting ya. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi apa yang kita terapkan di situ semua ada nilai-nilai kebajikannya. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dikutip juga oleh Dr. William Glasser ya pada teori kontrol yang masuk di teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan masuk itu ya profil pelajar Pancasila. Ada 7 itu. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreasi. Jadi nanti ini anak-anak kita terapkan 7 ini profil pelajar Pancasila. Ya. Sekarang kita masuk di teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini sangat penting juga. Jadi untuk materi budaya positif di sini ini calon guru penggerak yang paling berat tugasnya. Lanjut. Ya, 10. Ya, di sini teori motivasi perilaku manusia. Ada terdiri dari 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ini teori kebanyakan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti
apa bila saya melakukannya? Lanjut, ya ini siapa yang tahu ini? Fotonya siapa ini? Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Semua materi atau kurikulum Merdeka itu atau ini materi semua yang kita dapat, dia mengacu pada Ki Hajar Dewantara. Pendapat-pendapat Ki Hajar Dewantara, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, itu mengacu di pendapat Ki Hajar Dewantara. Di sini ada kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi jangan kira itu kata merdeka, wah merdeka anak belajar sendiri, pokoknya mengambil tindakan sendiri, namanya merdeka. Bagaimana itu kata-katanya ya? Tapi kurikulum merdeka itu, merdeka berarti kita sudah menyelesaikan alur semua itu materi yang ada di pendidikan CDP. Saya juga baru tahu waktu ada pendampingan pertama bahwa kata merdeka itu bukan wah bebas, tidak. Merdeka kita sudah menyelesaikan alur prosesnya itu semua materi yang ada di pendidikan guru penggerak. Lanjut. Lanjut lagi. Ya, kenapa saya lewati tadi itu hukuman dan penghargaan mungkin tidak terlalu. Ya, kita masuki bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Apresiasi itu kita tahu apa itu. Apresiasi sebelum kita mengadakan pembelajaran di pembuka itu ada apresiasi. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Berikan penguatan. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid saling bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Lanjut. Ya, di sini contohnya pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Pembuka itu kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk. Ini kalau kita pikir kata-katanya belum bisa kita cerna ya, tapi sudah beginilah. Kemudian nilai kebajikannya itu rasa empatimu besar sekali. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Jadi kita diajarkan bagaimana di dalam kelas itu istilahnya budaya positif, semua kegiatannya kita bersifat positif. Sama ini kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya, teman saya itu dia empati besar sekali. Situasinya di dalam kelas pada saat seorang murid menolong temannya yang baru. Kemudian yang kedua, saya menghargai. Nilai kebajikannya, kepedulianmu, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian pembuka kedua, ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu, situasinya itu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Di sini di samping tindakannya kita, perkataannya juga kita harus halus, tidak membentak. Sebentar, ada materinya. Nah, di sini tindakan guru. Karena tadi kita bahas masalah hukuman, kemudian konsekuensi. Jadi di sini ada tindakan guru. Ya, kita perhatikan. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Beda ya, sebentar ada perbedaannya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Saya rasa sekarang guru-guru sudah tidak ada lagi memberikan begini ya. Kalau kita dulu sekolah mungkin sampai full itu buku. Ya, hukuman ini maksud hukuman. Kemudian
juga hukuman. Kemudian yang berikutnya, coba buka yang 17 Pak Aceh. Ya, di sini ada. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi karena dia telah merusak barang temannya. Jadi konsekuensinya dia harus ganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensinya juga karena dia jatuhkan tumpahan air di atas meja, berarti dia harus bersihkan. Beda gak dengan hukuman? Coba, kalau hukuman itu dia membuat kesalahan, makanya dihukum. Tapi konsekuensi itu apa yang dia lakukan, dia harus kerjakan kembali. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Karena sudah melanggar peraturan sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Sekarang di sini perbedaan. Lanjut Pak. Ya di sini kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa dilihat kalau hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit kan pas dihukum. Kalau kita dihukum sama gurunya kita, sakitnya bukan main. Sampai terbawa-bawa. Apalagi kayak dulu kita sampai dipukul. Mungkin Bapak Ibu sudah rasakan. Kemudian selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Betul ini? Ada yang pernah mengalami ini waktu masih sekolah? Yang sampai sekarang masih diingat, oh dulu saya ditendang sama guruku, dicubit. Iya, bahkan berdarah-darah, itu masih teringat. Itu namanya hukuman. Terus anak membenci kedisiplinan. Betul. Kalau ada anak yang sering dihukum, dia akan memberontak. Dia tidak akan mengikuti itu disiplin yang ada di sekolah. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, bisa. Karena kalau sudah jengkel sekali, bisa saja dia bunuh diri. Ada kebanyakan murid ya, bukan di sini. Banyak kasusnya itu di Jawa. Kapan sering pernah dihukum sama gurunya, dia masukkan di hatinya, pulang di rumah dia bunuh diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini kebalikannya ya. Kalau konsekuensi kan bukan hukuman yang mereka harus terima yang berat. Ini memang konsekuensinya dia ini apa yang dia lakukan tidak berat, tapi dia harus konsekuensi untuk melakukannya, untuk mengganti. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat rasa nyaman, diasingkan untuk sementara. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi konsekuensi itu apabila dia lakukan, dia akan sadar, oh bahwa ini perbuatan saya tidak boleh lagi saya perbuat. Saya harus berhati-hati. Kayak tadi menumpahkan air di meja, berarti setelah dia lakukan konsekuensinya dia harus bersihkan. Dia pasti berpikir, oh berarti saya tidak akan mengulangi lagi ini. Lanjut. Ya ini, apa itu restitusi? Jadi nanti pelajaran yang ke-6 itu ada restitusi juga, tapi segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dikutip oleh Gosen di tahun 2024. Kemarin yang saya bikin peristiwa itu, kalau Pak Guru Ali itu pasti mengerti apa itu restitusi.
kemarin itu yang saya adakan setelah anak-anak membuat kesalahan, kemudian kita panggil. Kita tidak langsung menegur di dalam kelas ya, tinggal kita lihat saja. Misalkan saya ambil kasus kemarin itu ada seorang siswa yang marah gara-gara pekerjaannya itu dicontek terus sama temannya. Jadi siswa ini yang marah-marah dalam kelas saya panggil, kemudian saya adakan restitusi. Saya tanya apa masalahnya, kenapa dia bisa begitu, semua ya. Tapi nanti itu di materi ke-6. Kemudian saya arahkan solusi apa untuk menyelesaikan masalahnya. Lanjut. Di sini identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal itu termasuk hukuman. Kalau identitas sukses masuk disiplin, ada itu konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu menyelesaikan masalah. Lanjut. Yang kita masuk. Kemudian 9. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Tidak. Anak itu tidak ada yang salah ya. Dia tidak perlu menebus kesalahannya. Namun untuk belajar dari kesalahan. Terus 2, memperbaiki hubungan. Hubungan apa? Hubungan antara misalkan temannya yang tadinya berkelahi, diperbaiki hubungannya, atau hubungannya siswa dengan guru. Ya. Kemudian 3, tawaran bukan paksaan. Maksudnya tawaran, guru menawarkan kamu harusnya begini, kamu tidak boleh begini, tidak dipaksa ya. Jangan ada kata-kata paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Di situ kita kaji. Kalau kita sudah panggil anak-anak untuk memperbaiki masalahnya, kita gali masalahnya apa yang terjadi di rumah. Kan bisa saja masalahnya anak-anak itu dia bawa ke masalah di sekolah. Kemudian selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi anak-anak semua punya karakter ya. Di antara itu siswanya kita berbeda-beda karakternya. Bisa kita ingat-ingat? Pasti iya. Pasti beda. Jadi disitulah kita lihat karakternya anak-anak. Kalau keras kan kita kerasi, dia tambah keras. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Maksudnya itu solusi masalah yang dia lakukan, kita beri solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya ini dia kembali ke teman-temannya. Berarti masalahnya sudah tuntas, dia bisa kembali belajar dan bermain bersama teman-temannya. Lanjut. Kita masuk di pembelajaran 3, keyakinan kelas. Ya. Lanjut. Keyakinan kelas. Sekarang ada pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Beda ya, peraturan beda dengan keyakinan. Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena untuk menjaga keamanan kita ya. Kalau terjadi kecelakaan berarti artinya bisa menyelamatkan. Iya. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke. Nah, di sini ada ya. Pertama, peraturan kelas ya. Peraturan kelas kita buat, kemudian keyakinan kelas kita yakinkan Anda bahwa di peraturan sekolah harus dilakukan. Kemudian lingkungan positif di dalam sekolah, kemudian bentuklah
kuda yang positif. Lanjut. Nah, di sini ada contoh ya. Yang lalu saya sudah arahkan Pak Yuswan kayaknya, Pak Bu Yusna, tolong dicari kesepakatan kelas. Sebelum kita mengajar, harus ada kesepakatan kelas yang kita buat. Misalkan anak-anak harus datang tepat waktu. Itu satu. Kedua, dilarang makan pada saat belajar. Itu kesepakatan kelas. Jadi harus dipatuhi. Bisa tiga, dilarang bermain di saat belajar. Boleh. Dilarang keluar di saat proses pembelajaran. Itu bisa. Menjaga kebersihan, berdoa ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu kesepakatan kelas. Jadi nanti tahun ajaran tahu usahakan kalau masuk kita bikin dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Saya insya Allah nanti kalau nanti saya bikinkan saja dalam baliho supaya jangan lagi kita tulis-tulis ya. Jadi masing-masing guru saya perintahkan untuk mencari sendiri keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya ya. Kan tidak mesti semua kelas sama, beda-beda. Kesepakatan kelas juga harus kita sepakat dengan anak murid, bukan kita yang bikin. Jadi pada saat pembelajaran awal, tanyakan anak-anak apa yang harus kita buat. Begitu. Lanjut. Nah, di sini ada bagan T dan Y. Biasanya kami pakai itu bagan T. Selama kami pendidikan ini bagan T, yang hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Jadi yang kirinya, yang kanannya itu yang diterima, yang kamu isi itu yang diterima. Kemudian yang tidak diterima itu sebelah kiri, nggak usah diisi. Ada hormat, ada bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang lebih telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasakan diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Lanjut. Ya. Nah, di sini peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan dan keyakinan kelas beda ya. Lanjut lagi. Ya, di sini ada. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya itu bisa dikata-katai menghormati orang lain dan berkomitmen. Iya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain atau menghormati orang lain ya. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, di sini menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, sekarang sudah tidak cuma gunakan masker lagi, kita nggak usah itu kita adakan. Jangan berlari dalam kelas atau koridor. Itu keyakinan kelasnya itu bisa keselamatan dan keamanan. Ya, sini kebutuhan dasar manusia. Ada kupu-kupu, berarti kupu-kupu bagaimana itu? Dia terbang berarti kebebasan. Kemudian kesenangan, balon ya, disimbolkan dengan balon. Kemudian bintang, penguasaan. Kemudian apa itu? Yang gope, iya. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi nanti ini kebutuhan dasar manusia boleh kita adakan di situ di dalam kelas dengan simbol-simbol tadi, ya. Karena di pendidikan guru penggerak itu ada itu. Lanjut, kita masuk di pembelajaran 5 ya, 5 posisi kontrol. Di sini tadi yang saya bilang ada penghukum ya. Lanjut. Ada penghukum, ada manajer. Ya, ini 5 posisi kontrol.
sudah tidak ada ya. Membuat rasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya di sini pembuat rasa bersalah di sini kita menggunakan bahasa yang lembut, yang santun. Ya, di sini pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya ibu stres. Jadi di sini dengan kata-kata yang halus. Kecuali kalau penghukum tadi itu nih kata-kata yang keras dengan suara yang keras, membentak, menghardit, ya. Kemudian guru berkata, kita bahas dulu penghukum ya. Guru berbuat menghardit, kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Ada kata-kata awas, itu tidak boleh. Itu penghukum. Kemudian hasil memberontak, menyalahkan orang lain, bisa-bisa Anda juga pembohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi nanti itu murid akan terbawa, oh dulu itu Pak Harja tidak pernah tendang saya, dia akan bawa-bawa sampai. Iya, betul ini. Pasti terkenang-kenang namanya Pak gurunya atau gurunya yang pernah memukul. Pembuat rasa bersalah di sini kamu seharusnya, ya pakai kamu seharusnya, kata yang lembut ya. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Kemudian teman bagaimana? Berarti yang membuat kesalahan itu kita rangkul, kita jadikan seperti temannya kita. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian ibu guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Jadi kan kita meminta, misalkan anak-anak bersalah, ada salah, kita ayo bantu ibu. Bagaimana masalah kalian bisa terselesaikan. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Pemantau, kalian bisa memantau muridnya lagi bermasalah, kemudian dipantau setiap hari. Apakah dia bisa berubah? Apakah hari ini dia tidak berubah? Besok dia bisa berubah. Jadi terus menerus guru memantau. Kemudian manajer. Ya, di sini manajer. Manajer itu sama juga kita mengajar dia menjadi guru, menyelesaikan masalahnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kata bu guru, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah kamu? Jadi ada semua itu ya, perbuatan pribadi. Jadi ingat 5 posisi kontrol ini. Jikalau ada masalah di kelas, kita bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, kemudian manajer. Saya lebih memilih di sini 2 ya. Teman dan manajer. Di sini. Lanjut. Di sini ada tugas ya, pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sekali itu ya kata halus itu ya. Berarti dia pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Tidak pernah. Kemudian ayo lakukan demi ibu. Itu kata-kata ya, kata-katanya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapati bintang hari ini? Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Yalah, toh? Kalau kita bilang ya anak-anak, kamu yang selalu terakhir, berarti dia akan malu sama teman-temannya. Lanjut, bergerak antara pemantau, peraturan pemantau, lanjut. Ya, kita masuk di materi terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terbagi atas 3, namanya juga segitiga ya. Berarti yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu di sini ada contohnya. Contoh kata-katanya ya. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Jadi kalau ada anak yang
dengan kata-kata begini, dulu juga ibu sama, ibu pernah melakukan kesalahan seperti ini. Itu kata-katanya guru ya. Kemudian kamu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini motivasi anak-anak juga kalau kita lakukan begitu. Kenapa kamu lakukan itu? Oh iya, tidak apa-apa. Dulu juga ibu pernah melakukan hal seperti ini. Itu kata-katanya kita. Ya, di menstabilkan identitas. Kemudian masuk, kalau sudah kalian tanyakan begitu, masuk di validasi kebutuhan. Kata-katanya itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ya, logikanya anak-anak berbuat salah itu pasti ada penyebabnya. Ya, jadi tanyakan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu berbuat begitu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kalian tanya di validasi kebutuhan, masuk di menanyakan keyakinan. Di situ kalian tanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Maksudnya itu nilai-nilai itu kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ditanyakan lagi itu. Di menanyakan keyakinan, tanyakan bilang, apakah perbuatan kamu sudah masuk dalam keyakinan kelas kita? Pasti anak-anak bilang tidak, Bu. Hah? Lanjut. Ya, di sini menstabilkan identitas yang pertama tadi di segitiga restitusi. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini bisa dikutip kata-katanya ya. Ada berapa macam kata-kata ini? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Kemudian siapa yang salah, bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kata-kata ya harus kita ingat. Yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita yang mengalami masalah di dalam kelas, di luar kelas. Apa saja masalahnya ya? Tidak hanya dalam kelas. Kemudian lanjut untuk kedua. Validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Lanjut. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Guru berkata, contoh ya, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Yang tadi keyakinan kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaannya. Lanjut. Intervensi 30 detik. Lanjut. Nah, di sini ada refleksi. Refleksi di sini pertanyaan ya. Setelah kalian mendengarkan tadi materi budaya positif yang terdiri dari 6 tadi itu, mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Sekarang ada refleksi dengan pertanyaan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah kalian mendengar apa yang tadi kalian ikuti?
Kemudian kedua, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran AMONG, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Ini AMONG berarti pengajar ya, sama guru, sama asesor, itu AMONG semua namanya. Saya akan menjadi AMONG yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Saya mau tanya, bisa tidak diikuti ini? Kita dari kecil saja dulu. Dari saya. Nah, ini refleksinya, nanti kita tulis di lembar di lembar saja, lembar kertas lembar baru store. Sebenarnya kalau saya ada link ya, tapi tidak pegang laptop semua. Jadi kita jawab saja. Siapa salah satunya, siapa tahu ada yang bisa jawab. Nomor 1 kan, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Boleh itu apa perasaannya sekarang? Mewakili temannya saja untuk 1 orang. Terserah Bapak Ibu mau jawab yang mana. Perasaan apa yang munculkah selama mengikuti sesi ini? Bagaimana Pak Harja? Pakai mic. Jadi intinya termotivasi, boleh dengan sudah mempelajari ini masalah budaya positif sekolah maupun di kelas kita. Pak Harja merasa termotivasi. Ada lagi? Sama. Ya. Intinya apa yang kita dapat hari ini, insya Allah untuk kebaikan anak-anak kita pelan-pelan bisa laksanakan sedikit demi sedikit. Yang terutama itu saya minta untuk keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas. Tadi sudah ada contohnya, itu datang 15 menit sebelum pelajaran itu boleh. Kesepakatan kelas bukan guru yang bikin, ya. Kesepakatan kelas itu bersama-sama murid kita bikin. Apa maunya murid, itu yang kita tuangkan. Tidak boleh makan di dalam kelas, boleh. Keyakinan kelas. Kesepakatan kelas, setelah kita sepakati, kemudian kita bersama-sama yakini itu peraturan. Jadi untuk materi hari ini ya, refleksi. Nanti silakan kita sama-sama merefleksikan pertanyaan ini. Mungkin materi hari ini saya cukupkan. Terima kasih teman-teman bisa membantu apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan kita bisa terapkan untuk mencapai budaya positif di dalam sekolah kita, khususnya di dalam kelas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kita pada hari ini dalam pemaparan materi oleh calon guru penggerak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum